Selamat malam, saya Devira Santoso. Saya akan mempresentasikan tentang investasi modal Ventura kepada startup company perusahaan rintisan di Indonesia. Keberadaan perusahaan rintisan di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Semakin banyak perusahaan baru, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha yang memiliki bisnis model yang menarik dan inovatif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 akan memberikan BIP, yaitu bantuan insentif pemerintah. BIP merupakan bantuan penanaman modal kerja dan investasi aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha, ekonomi kreatif, dan pariwisata beberapa startup di Indonesia. Berhasil menyandang status sebagai unicorn dan dekakron. Unicorn merupakan istilah yang diberikan kepada perusahaan rintisan yang memiliki valuasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Sedangkan dekakron merupakan istilah yang diberikan kepada perusahaan rintisan yang memiliki valuasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 140 triliun rupiah. Tiga perusahaan Indonesia yang telah menyandang status unicorn dan dekakron diantaranya Gojek dengan status dekakron, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO dengan status unicorn. Empat perusahaan dengan status tersebut tentu tidak lepas dari investasi tahap awal yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura. Sebagai contoh, Gojek yang mendapatkan investasi awal dari perusahaan modal Ventura asal Singapura, yaitu OpenSpace Ventures. Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce asal Indonesia setelah selama 1 tahun berdiri menerima investasi dari East Ventures yang juga merupakan perusahaan modal Ventura asal Singapura. Investasi perusahaan modal Ventura asing kepada startup di Indonesia sebagai penanaman modal asing langsung. Investasi dan penanaman modal merupakan dua hal yang sama. Kata investasi sendiri berasal dari bahasa Latin investir yang memiliki arti memakai. 6 investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan untuk memperoleh manfaat di kemudian hari. Komarudin mengatakan investasi dalam 3 arti, yaitu 1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya. 2. Suatu tindakan membeli barang modal. 3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. Direct investment di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Yang dimaksud penanaman modal di semua sektor wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Investasi langsung diartikan sebagai investasi yang melibatkan 1. Pengalihan dana, 2. Proyek yang memiliki jangka waktu panjang, 3. Tujuan memperoleh pendapatan reguler, 4. Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana, 5. Suatu risiko usaha. Menurut Profesor Rahmi Jenet, karakteristik yang harus ada pada investasi langsung adalah adanya pendirian perusahaan, modal berupa equity, investor, manajemen perusahaan secara langsung, dan investor penanggung risiko secara langsung. Untuk menentukan investasi oleh PMF asing kepada startup tergolong investasi langsung atau portofolio investment, maka sekiranya perlu ditulis kembali karakteristik
PMF sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 karakteristik PMF. Kontrak pada perjanjian antara PMF dengan invest company tidak menerapkan standar kontrak. Hal tersebut berbeda dengan kontrak pada lembaga pembiayaan lainnya yang menerapkan standar kontrak dalam melakukan pembiayaan. Kontrak PMF dirancang khusus menyesuaikan kondisi pada invest company. Kondisi tersebut berkaitan dengan kedudukan PMF dalam board seat, kemungkinan berubah arus kas yang esensial seperti cumulative dividends, liquidation preference, participation rights, atau automatic conversion provision pada invest company. Investasi oleh PMF asing umumnya diberikan kepada perusahaan yang dalam fase startup atau sedang merintis, di mana perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam pasar entry the market, menghasilkan suatu produk dan telah memiliki sejumlah konsumen. Kesimpulannya, investasi yang dilakukan oleh PMF asing kepada startup di Indonesia digolongkan sebagai investasi langsung atau direct investment karena investasi tersebut melibatkan adanya pendirian perusahaan, modal beberapa equity investor, manajemen perusahaan secara langsung, dan investor penanggung risiko secara langsung. Karena merupakan kegiatan penanaman modal asing secara langsung, maka ketentuan yang berlaku bagi perusahaan modal ventura asing adalah ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah melalui UUD Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.